Ya Allah, rasanya teh bener-bener Sunda pisan gitunya. Ada sambal pecaknya, ketemu lalapan, popohan, bener-bener meledak di mulut, bener-bener meledak. Makan. Siapa nih yang udah gak sabar untuk dapat rekomendasi kuliner dari rating 5? Kali ini geng rating 5 tuh lagi mampir ke satu tempat yang lagi naik daun alias viral banget. Namanya Cobek Ulek Marlinda yang ada di Bekasi. Tempat makan ini menjual berbagai menu khas Nusantara loh. Penasaran gak sih? Cus, makanya ikutin terus. Sobat makan, lihat dong di depan aku udah ada full menu. Ini tuh ada pecak gurame, karedok, sama ada ayam bakar, plus kondimen-kondimen lainnya lalapan, tah. Terus juga ada ikan asin belah, terus juga ada tahu tempe, ada bakwan, terus ada sambal dadak, sambal mercon, sama sambal ini nih yang mantep nih, sambal cabe ijo. Semua ini tuh ya adanya di Cobek Ulek Marlinda. Menu yang paling spesial di sini adalah pecak gurame. Kuah pecaknya tuh dibuat dadakan loh sobat makan. Wah, makin gak sabar cobain deh jadinya. Pecak itu diambil dari si sambelnya nih. Ini namanya sambal pecak. Sambal pecak itu biasanya dibanjurkan, tah begini nih. Gurame pecak harus dibanjurin gini nih. Tuh, cakepnya. Nah, aku ambil nasi. Cobain ya kuahnya ya. Mata tuh langsung melek tau gak nyobain itu yang pedes, asem, gurih. Definisi terbelalak tau gak mukanya. Waduh Firhan, emang nikmat banget ya panas-panas gini. Cobain makanan yang segar kayak pecak gurame. Lihat aja ikannya bikin perut keroncongan banget. Sabar, aku dulu cobain ya. Karena ikannya digoreng kering, jadi tuh pas dimakan tuh masih ada krenyes-krenyesnya. Sama bagian kulit depannya ini, dia tuh nyerap bumbu pedas yang disiram tadi. Jadi bener-bener ikannya empuk, lembut, nggak bau tanah yang paling penting. Dan sambal pecaknya tuh nampol banget. Nah, tuh. Tapi emang makan yang pedes-pedes itu ya kurang lengkap kalau nggak pakai lalapan. Selain itu nih sobat makan juga bisa nih memesan menu karedok biar makin jos. Jangan lupa di sini ada karedoknya. Aku notice ya karedok dia tuh kacangnya tuh kayak ditumbuknya kasar gitu ya. Kayak jadi tuh masih ada butir-butiran kacangnya tuh. Nah, ini karedok. Ya ampun, karedok lencak. Tuh udah ada lencaknya. Nah, ini aku mau pakai karedok. Terus juga pakai gurame jangan lupa. Nih. Aku taruhin, emang makan kayak gini tuh kudu nasi anget wajib. Jangan lupa persambel-sambelannya juga nih, tuh. Wah, sedap banget. Sama ada popohan, tah. Kalau orang Sunda teh wajib popohan. Nggak boleh di skip, kalau nggak popohan teh tespong. Nah, ini wangi banget, ini penetral kolesterol nih. Makannya kita. Tuh. Ya Allah, rasanya teh bener-bener Sunda pisan gitunya. Ada sambal pecaknya, ketemu lalapan, popohan, bener-bener meledak di mulut, bener-bener meledak. Selain ada menu pecak gurame, Cobek Ulek Marlinda juga menyediakan menu ayam bakar loh. Kira-kira kalau rasa ayamnya gimana ya?
yang aku notice juga ya. Di sini tuh ada ayam bakarnya. Ayam bakar itu tercaramelize ataupun coklat-coklat gini nih, lihat dong. Cakep banget ya. Dia meresap banget sampai ke dalamnya nih. Tuh, kalian bisa lihat nih empuk banget sampai merutul. Jadi tuh kalau kalian bisa lihat daging ayamnya dia tuh sampai coklat-coklat gini nih. Kalau begini tandanya dia meresap. Aku mau cobain pakai nasi. Terus juga ada bakwan. Pakai tempe, tahu, sama sambal mercon, tah. Iya, namanya sambal mercon. Ini sambal mercon ini sambal matang ya. Nah, tuh sambal merconnya. Kita taruh nasi. Rasanya bener-bener mantep banget. Ada bakwannya, dia tuh masih garing. Terus juga pakai sambal merconnya, bener-bener mercon kayak ngebeledak gitu, kayak ngebeledak di mulut. Seger banget. Udah puas nyobain pecak gurame yang seger banget. Udah puas juga cobain menu lain yang rasanya gak kalah enak. Kira-kira penilaian Firhan gimana ya? Jadi menurut aku rasa dari cobek ulek Marlinda rasanya rating 5. Halo Sobat Makan, siapa nih yang udah gak sabar dapat rekomendasi makanan enak dari rating 5? Nah kali ini Audi lagi jalan-jalan ke Tasikmalaya untuk cari bubur legendaris yang lokasinya tuh hidden gem banget. Karena masuk ke dalam gang kecil. Eits, walaupun masuk ke gang kecil, bubur ayam ini udah terkenal banget loh. Jenny Cagur nyari lele. Ini bubur paling legend Ya nggak sih Pak, ini bubur paling legend se-Tasikmalaya. Apalagi kalau bukan bubur Zenal Kalektoran. Audi, ada-ada aja deh tingkahnya. Nah, bubur di tempat ini tuh emang porsinya banyak dan unik. Di sini tuh pakai telur setengah mateng loh. Duh, makin penasaran gak sih kira-kira rasa buburnya tuh kayak gimana? Cus, ikutin Audi. Sobat Makan, jauh-jauh ke Tasik ya harus asik dong. Nih, seasik makanan yang ada di depan mata aku. Ini adalah bubur ayam Zenal Kalektoran. Ini visualnya, toppingnya banyak banget. Nih, aku juga minta ekstra topping ya. Ini ada, ini daging paha ayam kampung. Ini bagian dada ayam kampungnya disuir-suir tuh. Terus ini juga ada ati ampela. Dan ini ada cakwe. Tuh. Jadi ini toppingnya tuh banyak banget, melimpah ruah. Dan ditambah ini, aku pesen yang paling spesial ini adalah ditambahin telur ayam kampungnya tuh. Aku mau cobain buburnya dulu. Buburnya bening banget ya, putih, bersih. Ya, kita cobain ya. Ini adalah tipikal bubur Cina. Jadi yang bubur yang nggak perlu ditambahin macem-macem, nggak perlu ditambahin kari kuning atau kecap manis dan lain sebagainya. Kita cobain pakai ini ya, toppingnya ya. Topping ayam dan juga cakwe dan ati ampela dan lain sebagainya. Banyak banget. Kita landingkan. Wow, ini tuh tipe bubur mahal. Kebayang gak sih mahal? Jadi kayak nggak perlu ditambahin macem-macem. Buburnya sendiri aja tuh udah enak. Ini pas banget kalau buat kita lagi nggak enak badan atau lagi meriang, lagi sakit. Ini bubur enak banget. Dan ini yang bikin mahalnya nih. Ini kuning telur ayam kampung. Sobat Makan, telur yang digunakan merupakan telur ayam kampung. Jadi udah gak heran kalau bubur ini tuh emang kualitasnya top banget.
Makin penasaran deh kalau bubur pakai telur ayam kampung setengah mateng tuh rasanya bakalan kayak gimana ya? Coba ya, kita coba ya. Tuh, lihat ya. Kuning telurnya menggoda banget. Kita landingkan, kita buktikan ini amis apa enggak. Kuning telurnya tuh sama sekali nggak amis. Memang berasa ada kayak telur, tapi berasanya tuh telur yang seperti udah matang gitu loh. Jadi nggak ada rasa amisnya sama sekali. Sobat makan, banyak banget yang bilang kalau bubur itu lebih enak diaduk. Tapi banyak juga yang bilang justru bubur lebih enak kalau nggak diaduk. Nah, kalau Audi, tim bubur diaduk atau nggak diaduk nih? Aku tim bubur diaduk ya. Aku tuh suka semuanya itu jadi tercampur rata. Nah, aku tuh sukanya kayak gini nih. Aku campur jadi satu, ya kan? Tuh. Kalau udah begini nih, kita harus tambahin lagi, guys, toppingnya. Kita tambahin topping semuanya. Udah deh sobat makan, jangan pada ribut ya. Mau bubur diaduk dan gak diaduk, tetap sama-sama enak kok. Nah, biar makin enak lagi, diracik pakai kecap asin dan sambal pastinya. Nah, sekalian kita racik. Nih, aku tuh biasanya kalau bubur tuh aku suka pakein sambalnya supaya biar agak ada rasa-rasa hint pedasnya gitu kan. Dan kita tambahin kecap asin sedikit aja. Nah, sayang. Ini kalau udah diaduk makin mantep rasanya. Kita landingkan ya. Tahu nggak sih? Ini kan ada 2 jenis daging ya. Ada daging dada ayam tuh. Nih yang suwir-suwir. Kalau ini mah kita banyak ya menjumpainya ya di bubur-bubur lainnya. Tapi ini loh yang menurut aku uniknya tuh ada yang daging paha ayam kampungnya. Kenapa unik? Karena dia tuh masih kayak ada tulang mudanya gitu. Jadi ketika kita makan tuh masih ada kayak crunchy-crunchy-nya gitu. Kenyang cobain bubur ayam enak dengan topping yang super banyak. Buat sobat makan di rumah pasti ngiler dan penasaran nih. Kira-kira menurut Audi seenak apa sih bubur ayamnya? Bubur ayam Zainal Kolektoran enaknya, rih!